Halo, kembali lagi bersama saya Christopher. Kali ini saya akan membahas beberapa GL, yaitu GL Point, terus GL Lines, GL Line Strip, sama GL Lines Loop. Nah, yang pertama eh, yang saya bahas adalah GL Line Point. Nah, di GL Line Point ini seperti biasa, kalau kalian mau bikin nanti semuanya harus ke New, terus pilih project, lalu multimedia, OpenGL, si project, langsung OK. Nah, ini saya sudah bikin, jadi nggak usah bikin lagi. Kemudian jangan lupa setelah bikin projectnya, kita ke project option, parameternya nanti kita ganti. Nah, kalian samain aja parameternya seperti saya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan eh, tentang apa yang saya bikin. Nah, di sini sudah ada kode yang outputnya nanti kayak kotak tapi kecil-kecil gini. Nah, kotak kecil yang berbentuk kotak. Nah, yang pertama di include itu library-nya. Nah, terus lalu ada void display dan lalu ada GL clear yang seperti saya bahas di atas, yang saya bahas di video sebelumnya. GL clear ini biasanya biar nggak error ya. Biasanya nanti muncul di sini atau nggak biasanya numpuk. Jadi kita harus pakai GL clear. Nah, lalu ada GL clear color, kemudian ada GL point size. Nah, ini GL point size ini nentuin berapa besarnya ini. Nah, ini saya ambil besarnya segini aja. Kemudian ada GL begin, GL points. Nah, kita masuk GL begin ini kayak kayak kita mau pakai GL apa. Jadi kalau mau GL points ya kita isi GL points, kalau pakai GL lines kita pakai GL lines. Nah, kemudian ada GL color. Nah, dia pakai 101. Nah, yang intinya itu warnanya seperti ini. Kuning tapi kayak kuning-kuning cerah, kuning-kuning kecoklatan muda ya. Nah, kemudian ada Kelvin tag. Nah, ini 0.2 terus 0.2 ini dia nanti kita coba buka di GeoGebra buat ukurnya. Nah, yang X tadi di mana? Di -2. Kemudian tadi yang Y-nya di mana? Di 2. Nah, jadi nanti dia munculnya di sini. Nah, ini jadi nanti kotaknya yang ini. Nah, ini tadi saya hilangin, jadinya seperti ini. Kemudian ada -02, -02. Nah, ini nanti dia pengaruhnya di sini. Nah, di sini. Kemudian ada -0.2, 0.1. Nah, titik satu jadi nanti di sini. Nah, ini tadi saya nggak urut ya, jadi nanti kalian bisa urutin sendiri minus berapa kayak gitu sih. Sorry ya, ini di sini. Nah, jadi nanti kalian bisa urutin, yang penting yang depannya X terus Y kalian udah paham. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau X-nya di sini, Y-nya di sini, ini bukan tarik garis ya, karena ini GL point. Nah, nanti munculnya di sini, di titiknya. Jadi kayak ke siku-sikunya gitu, di sudutnya gitu. Nah, ini juga sama. Jadi nanti munculnya di sini, nanti munculnya yang ini, munculnya yang ini, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke GLN. Nah, GLN ini nanti kalian harus pakai GLN, GL Plus ini kalian ketik aja karena ini wajib sih, kalau enggak error. Bukan error sih, jadi kayak nggak ke nggak muncul, ya error sih masuknya. Kemudian ada void main, ini juga sama, sampai sini ini bisa kalian copy. Nah, ini ada glute init, ada glute init Windows, terus ada glute init Windows position, kemudian ada glute create window sama glute display func.
Nah, yang bisa kalian ganti kemungkinan di Windows size. Nah, ini Windows size ini nanti besarnya, sorry, nanti besarnya ini. Nah, like kanvasnya ini. Kemudian ada built-in Windows. Nah, ini nanti keluarnya, nah seperti ini, 50-50. Jadi dia jadi persegi ya. Kemudian ada GL point example. Nah, ini nanti bisa kalian ganti apapun, tulisannya terserah. Karena itu nanti fungsinya buat yang ini, yang di atas ini, yang di pojok kiri ini. Kemudian di sini ada GL lines. Nah, yang pertama saya masukkan library. Nah, yang kedua ada file display. Nah, nanti itu file displaynya itu buat kalian gambar. Itu kalian bisa copy sampai sini. Nah, sampai GL flash. Nah, kemudian di sini ada GL clear. Nah, saya sudah terangkan di video-video saya sebelumnya. GL clear ini biar gambarnya nanti nggak double dan juga nggak numpuk ya. Jadi gambarnya cuma ada satu. Nah, kemudian GL load identity ini nih untuk memuat identitas matriks model view. Nah, kemudian GL color ini saya pakai warna biru. Nah, ini kodenya kayak gini. Kemudian kita masuk ke GL begin. Nah, ini kita bisa isi GL bikinnya GL lines, GL point, terserah, tapi kali ini kita GL lines. Nah, kemudian di sini ada garis atas yang pertama. Nah, ini saya keluarkan outputnya juga, sorry. Nah, seperti ini outputnya. Nah, yang pertama kita bahas garis atas. Nah, ini di sini ada titik kiri atas sama titik kanan atas. Nah, yang pertama 0.0 sama 0.5. Nah, jangan lupa yang depan ini selalu X dan yang bawah ini yang belakang ini selalu Y. Nah, yang pertama kita buka di sini. Nah, di sini sudah ada 0 sampai 5.5, yaitu 05. Nah, ini anggap aja nggak usah dilihat, jadi kita langsung ke sini, ke B-nya. Nah, kemudian ada oh ya, yang atas itu 0.0. Dia biar poinnya itu di 0, kemudian langsung ke 0.5. Nah, jadi nanti langsung ke sini. Nah, jadi titiknya itu di sini. Jadi nanti dia bukan langsung garis ke atas gini, cuman dia nanti garisnya ke kanan. Karena nanti yang bawahnya itu dia gabung sama pakai titik kanan atas. Nah, jadi titik kanan atasnya nanti ini kita isi 0.5, 0.5. Nah, 0.5 itu ya di sini. X-nya di sini itu 5. Nah, ini nariknya gini. Jadi nanti ketemunya di sini di C. Nah, kemudian ada titik kanan atas, titik kanan bawah. Nah, di sini kita masukkan lagi yang di atas tadi, yang ini, yang titik kanan ini. Kita masukkan lagi ke dalam sini biar dia mau gabung. Kemudian kita tambahkan GL vertex yang 0.5 terus minus 0.5F. Nah, ini gunanya buat dia narik ke bawah ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, yang pertama di sini. Nah, di sini di X-nya. Terus habis itu Y-nya dia tariknya ke
sini ke bawah. Nah, ke D. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini kan harusnya bentuknya persegi panjang. Kenapa kok bisa kotak? Bisa persegi, nanti saya jelaskan. Nah, setelah itu di garis bawahnya saya masukkan titik kanan bawah seperti biasa, yang ini, kemudian titik kiri bawah. Nah, dia buat supaya dia mau ke kiri ya, jadi ada garis horizontalnya yang bawah. Nah, ini kita lihat, ini kan pakai 0.0 ya, jadi nanti kita lihat. Nah, ini kan minus Y-nya. Nah, X-nya tetap di sini. Nah, kemudian nanti si plus-plusnya tetap ngebacanya gini. Bukan gini ya, tapi dia horizontal. Kemudian ada garis kiri. Nah, ini garis yang terakhir, garis kiri. Ini saya masukkan 0.0 yang garis bawahnya, kemudian tinggal ditarik ke atas saja. Nah, jadi fungsinya 0.0 ini nanti buat dia ketemunya itu di mana kayak gitu. Nah, nanti ketemunya itu di sini, jadi nanti yang sini narik ke sini, kemudian yang ini nariknya ke atas ini. Nah, seperti itu. Kemudian GLN, GL flash itu untuk memastikan semua perintah OpenGL selesai diproses. Kemudian masuk ke void init, ada GL clear color. Kemudian ada warna latar belakang hitam. Ini backgroundnya ini saya kasih warna hitam. Kemudian ada glare ortho, ini buat set proyeksi ortogonal. Gak usah terlalu diganti-ganti, kalian bisa pakai ini juga. int main, terus ada cloud init display. Nah, ini juga kalian nggak perlu ganti. Ini fungsinya ada mode tampilan single buffering RGB color. Kemudian nanti ada cloud init window size. Nah, ini ukuran jendelanya, jadi saya pakai ukuran ini. Nah, ini 600, ini 300. Nah, yang tadi saya bilang kan harusnya itu jadi persegi panjang tuh, kok bisa jadi kotak. Nah, itu gara-gara jendelanya saya akalin ya. Nah, kayak gitu. Kemudian ada GL line, ini fungsinya create window. Create window-nya itu buat ini. Nah, di atas ini ada tulisan di atas kiri. Kemudian ada init, fungsinya buat inisialisasi. Ada create display, itu menetapkan fungsi display sebagai callback. Ada group main loop, masuk ke loop utama group. Setelah itu selesai. Nah, kemudian setelah ini saya akan membahas GL line strip. Nah, kemudian masuk ke GL line strip. Nah, yang pertama ada library, pakai ini. Kemudian ada void display, ada GL clear, GL color. Nah, ini seperti tadi. Ini wajib dimasukkan. Kalau GL color ini terserah sih kalian mau masukin warnanya atau enggak. Kemudian ada GL begin, ini kita isi GL line strip. Nah, kemudian ada GL vertex 2F. Nah, ini tadi nanti 0.2 ini sama 0.2 nanti ini gabungnya ke A. Nah, jadi nanti titik poinnya ini di A. Kemudian yang bawahnya 08, 02 ini. Nah, yang titik 2 itu nanti dia pakai yang B ini. Nah, jadi nanti X-nya 8, 2 itu nanti dia pakainya yang ini. Nah, yang C ini nanti masuknya ke yang 5 ini. Sebentar ya. Nah, yang 5. Nah, ini harus disambungin dulu X-nya. Jadi ini X ini harus sama X yang bawah. Kemudian baru Y-nya kita tarik ke atas 0.5. Dan nanti hasilnya kelihatan ini sudah kayak bentuk siku-siku.
Nah, kemudian ada titik 4. Titik 4 ini Y-nya kita samain juga sama yang atas. Nah, kemudian baru yang X-nya ini kita kita tarik ke titik 2. Nah, ini seperti ini. Nah, ini udah kelihatan. Ini udah kayak persegi. Nah, kemudian ada titik 5. Titik 5 ini X-nya kita samain. Kemudian ada 0,8 Y-nya. Jadi saya maunya itu Y-nya lebih tinggi ya. Jadi kayak bentuk S gitu. Nah, ini udah kelihatan. Kemudian ada titik 6. Nah, di titik 6 ini ada 0,8, 0,8. X-nya 8, Y-nya 8. Nah, kita lihat. Nah, kita tarik garisnya di sini. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai kita kasih GLN, lalu GL flash. Nah, kemudian ada void initialize, kemudian ada GL clear color. Nah, ini buat set warna latar belakang menjadi hitam. Kemudian ada GL matrix, GL load identity. Nah, ini nggak usah diganti-ganti ya. Kalian bisa copy aja. Kemudian ada GL ortho. Nah, ini untuk mengatur proyeksi ortogonal. Ini juga nggak perlu diganti juga sebenarnya. Jadi kalian bisa langsung copy aja. Kemudian ada int main. Nah, ini juga nggak usah kalian ganti. Mungkin yang kalian ganti bisa root init Windows size. Nah, Windows size nya bisa kalian ganti. Nah, yang saya pakai ini 250. Nah, ini jadinya persegi ya. Kemudian ada Windows position. Nah, ini tadi posisinya terserah sih, nanti bisa di sini, bisa di sini. Kalian bisa atur. Kemudian ada grid Windows. Nah, ini di bagian kiri kanvanya. Itu di bagian kiri atas itu ada tulisan line strip. Nah, kemudian ada grid display. Nah, ini nggak perlu diganti, dan yang bawah juga nggak perlu diganti. Nah, kemudian kita masuk ke GL line loop. Nah, kemudian yang terakhir ada GL line loop. Nah, yang pertama saya masukkan library-nya ada 2. Nah, kemudian ada void draw shape, ada GL clear, fungsinya sama seperti tadi, ada GL color. Nah, ini pakai RGB. Kemudian ini warnanya, kode warnanya warna merah. Kemudian GL bikinnya kita isi GL line loop karena kita ingin bikin line loop ya. Nah, kemudian ada GL vertex 2i. Nah, ini minus 150, minus 150. Nah, yang ini nanti kita buat gambar persegi. Nah, kita lihat minus 150 sama minus 150. Nah, ini nanti di sini. Nah, kemudian di sini ada 150 sama min 150. Nah, ini kita cari 150-nya dulu, X-nya, kemudian min 150. Nah, X-nya di sini, kemudian nah, nanti nariknya ke sini. Nah, kemudian ada 150 sama 150. Nah, sorry, yang atas itu X ya. Oh iya, sudah benar. Nah, kemudian itu di sini. Nah, lalu ada min 150 sama 150. Nah, yang tadinya kan di sini.
min 150 sama 150. Nah, ini udah jadi kotak ya. Nah, ini juga tadi di sini udah jadi persegi. Coba kita lihat. Nah, kemudian di sini saya masukkan segitiga. Di dalamnya persegi itu ada segitiga. Nah, saya kasih warna hijau. Nah, coba kita run dulu. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama GL vertex-nya min 150, min 150 itu sama tadi ya, kayak ini ya. Nah, kemudian 150 min 150 itu kita pakainya di sini 150 sama min 150. Nah, kemudian titik pucuknya yang pertama X-nya dinolin, terus habis itu ditarik atas ke 150. Jadi nanti kayak gini, seret kayak gitu. Nah, udah kelihatan, ini cukup mudah. Kemudian yang bawah setelah ini di GLN, nah lalu ada GL flash. Jadi GL flashnya itu cukup di bawahnya aja kalau udah benar-benar selesai semua. Kemudian ada intemen, glued init, glued in display. Nah, terus ada glued ini init window position, glued init window size. Nah, yang kali ini kalian bisa copy juga semua, dan yang paling utama itu yang ini. Nah, glued init window position. Nah, yang position ini buat posisinya waktu tampil pertama kali. Nah, ini di sini 100 sama 100. Kemudian ada window size-nya. Ini saya pakai 300 kali 240. Nah, kemudian ada grid window. Nah, ini ada tulisannya ini di atas kiri. Kemudian ada grid ortho, ini nggak harus diganti juga. Jadi yang paling penting kemungkinan cuma 3 ini aja yang bisa kalian ganti. Selainnya kalian bisa mengikuti. Kalian mau ganti juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, cukup sekian dari saya pengenalan tentang GL point, GL lines, GL line strip, GL line loop. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau belajar bareng, bisa ketik di kolom komentar. Nanti kita belajar bareng apa yang kalian nggak tahu, dan sebisanya nanti saya jawab.